Himbauan kepada yang belum tertangkap 2 orang atas nama Satrudin atau Arif dan Sarifudin atau Udin Banjar, supaya segera menyerahkan diri. Hari ini memang ada kejadian yang kalau di masyarakatan ini biasa, tapi ini udah luar biasa sebenarnya ini kejadian ini. Adanya pelarian 4 narapidana di rumah tahanan negara kelas 2 di Kandangan. Adapun kronologis terjadinya pelarian ini itu sekitar pukul 12.30 yang mana itu seluruh warga binaan yang memang mau ikut sholat zuhur itu mengikuti sholat zuhur. Jadi tidak semua juga warga binaan kita ini yang ikut sholat zuhur. Jadi jam 12.30 itu seperti biasa, ada yang sudah mengambil air wudhu, ada yang belum mengambil air wudhu. Jadi ada yang mengambil air wudhu sudah masuk di lapangan untuk mengikuti sholat. Ada juga yang belum. Mungkin yang 4 ini ada mau mengambil air wudhu di kolam, ada di situ kolam bak air yang memang banyak airnya, kita persiapkan memang untuk mandi dan cuci segala macam, di samping wudhu juga. Mungkin sudah dipersiapkan mungkin atau gimana kita juga belum tahu, masih dalam tahap penyelidikan kita untuk itu. Yang pasti mereka itu membobol, merusak trali besi yang pembatas atas. Jadi kamar mandi umum itu tertutup semua dengan trali besi. Jadi mungkin 4 orang mungkin yang apakan, mungkin agak lepas, setelah lepas mungkin dibengkokkan dan satu-satu, karena nggak mungkin juga 2 yang bisa masuk ke dalam itu karena tralinya agak sempit juga untuk itu. Jadi satu-satu mereka melewati trali, lompat ke genteng, ke seng atau apa namanya itu, ke genteng blok kamar hunian. Batas antara seng batas ke blok kamar hunian itu ke pos atas, pos menara itu nggak ada 1 meter, nggak ada sampai 1 meter. Jadi bisa dari genteng itu lompat sedikit aja langsung dapat besi penyangga blok itu petugas pos, dan mereka satu-satu bisa naik ke atas. Kemungkinan besar ini ada ikut kerjasama dengan pihak luar karena ada tali itu yang sangat panjang untuk itu. Tali yang sangat panjang mungkin mereka lempar dari atas, dari luar, dari terminal sampai di atas mereka ikat dan mereka turun, sebab talinya itu sampai ke bawah hampir sekitar 4 meter talinya itu. Jadi mungkin ada di situ juga selimut, mungkin sudah dipersiapkan selimutnya ini untuk mengantisipasi pagar kawat duri. Jadi mungkin itu yang terjadi. Kita melihat situasinya bahwa setelah pelarian itu petugas dan warga berteriak untuk itu bahwa ada pelarian. Jadi seketika juga kita langsung lakukan pencarian, tapi mungkin mereka lebih duluan lompat untuk itu. Jadi kita lakukan pengamatan lokasi dulu. Setelah itu kita lakukan tindakan untuk pencarian oleh petugas kita. Kemudian kita beritahukan kepada Pak Kapolres itu, minta bantuan personil agar bisa narapidana yang 4 ini kembali ditangkap itu. Alhamdulillah mungkin hari ini baru 2 yang tertangkap. Kita minta juga mudah-mudahan hari ini juga keempatnya bisa tertangkap kembali. Kita juga setiap hari melakukan deteksi dini, 2 kali 1 hari kita melakukan razia dan nggak pernah kita temukan tali yang begitu panjang. Jadi mungkin ada
pagi dan sore kita lakukan razia selalu setiap kamar itu. Dan yang pasti itu kamar 5 itu orangnya juga banyak di situ, nggak mungkin juga mereka menyulam tali tersebut. Itu kita perkirakan dari luar itu. Tapi yang pasti mungkin untuk selimut itu, karena itu tempatnya jemuran juga di situ dipakaikan untuk jemuran. Ada warga kita karena juga ada terserang skrabies sekarang di dalam itu. Semua pakaian dan selimut lagi dijemur tadi itu. Mungkin mereka ambil juga selimutnya itu untuk menutupi pagar kawat itu. Itu mungkin, itu kemungkinan besar untuk itu. Tidak lama. Yang paling tinggi itu 3 tahun. Yang paling rendah itu 1 tahun 6 bulan. Nggak lama, mungkin tahun 2022 ini sudah ada yang bebas. Gitu. Tapi kita akan lakukan sidang untuk itu, menetapkan kesalahannya. Kita masukkan hanya ke register FD untuk itu. Jadi untuk menambah hukuman belum ada penerapannya untuk itu. Mereka hanya menjalaninya dan tidak mendapat hak-haknya untuk itu. Jadi kan kita akan sterilisasi lagi untuk itu. Karena memang itu adalah daerah memang sangat rawan sekali untuk itu. Jadi apabila 2, 3, 4 orang aja yang berkeinginan untuk melarikan diri, jerjak besi itu bisa aja digoyang atau diapakan akan lepas untuk itu. Jadi kalau udah lepas mungkin ada keinginan lebih tinggi lagi sehingga membengkokkan lagi. Jadi bisa masuk satu-satu untuk itu. Tapi kalau 2 yang gemuk seperti abang mungkin nggak bisa juga lewat tadi itu. Tapi yang memang yang kurus-kurus yang bisa masuk. Ada 4, karena itu kita kekurangan personel. Kita hanya tempatkan 1 petugas kita di situ. Petugas kita di situ hanya di pos 4 kita apakan. Karena pos 4 sudutnya bangunan dan sudutnya yang paling strategis kita lihat di situ yang paling rawan. Karena kita tidak menyangka itu di pos 3 itu, karena di situ ramai orang. Kita yang berpikiran itu pasti yang agak sudur di sana dia, yang ada salon, yang agak sunyi-sunyi, ada musola di situ. Tapi ini yang di pos 3. Jadi selama ini memang kita tempatkan 1 petugas di pos 4. Rutan bahwa ada tahanan yang melarikan diri. Kemudian segera tim dari Polres segera bergerak ke TKP dulu, kemudian cek di pasar ya. Nah setelah turun itu ke pasar, ke terminal dulu ya. Terminal terus lari ke pasar, kemudian ada info dia ke arah Pulau Negara, sungai dia sempat ini berenang. Jadi 4-4-nya ini berenang. Kemudian kami lakukan pengejaran. Yang 2 ini ternyata berpisah. Jadi 2 ini dua dia. Jadi berpencar dua yang belum ketangkap ini di belakang. Kemudian yang dapat informasi bahwa ada di rumah warga sedang minum ya. Siap, sementara memesan minum dan ada yang kenal lari lagi. Dan lari lagi, kemudian kita lakukan pengejaran dan dapat si Sandi sama si Dino ini. Pak Sandi malah ini sebenarnya tahanan dulu pernah lari juga waktu di Polsek Sungai Raya. Jadi tahanan Curanmor, kemudian waktu di Polsek pernah lari, kemudian sudah ditangkap kembali. Kemudian ini berarti pelarian kedua di rutan, dulu di Polsek, sekarang di rutan di Jambu Hilir. Oh Jambu Hilir ya. Kelurahan Jambu Hilir ya. Karena memang tidak mengindahkan peringatan petugas, kita dari tindakan tegas. Sempat melawan ya? Ya melarikan diri. Himbauan kepada yang belum tertangkap 2 orang atas nama Safrudin atau Arif dan Syarifudin atau Udin Banjar ya. Supaya segera menyerahkan diri pada pihak kepolisian ataupun langsung ke rutan supaya masalahnya dapat selesai.